Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas AVDTU I1, akan mempresentasikan untuk proyek UTS kami, eh, yaitu menganalisis artikel dengan judul From Athens to Rio, Comprehensive Data Analysis and Visualization of 120 Years of Olympic History. Untuk anggota kelompok, ada saya, Abian Arif Satrio, dengan NIM akhir 034, dan teman saya. Anissa Fitria dengan NIM akhir 099. Oke, yang pertama untuk latar belakang, Olimpiade merupakan ajang olahraga paling bergensi di dunia selama lebih dari 120 tahun. Olimpiade telah menjadi simbol persatuan antar bangsa sekaligus wadah bagi atlet dari berbagai negara untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam berolahraga. Dengan berkembangnya era digital, setiap penyelenggaraan Olimpiade kini menghasilkan data dalam jumlah besar yang mencakup informasi tentang atlet, negara, cabang olahraga, dan hasil pertandingan. Data yang sangat kaya ini memiliki potensi besar untuk dianalisis guna memahami tren dan pola dalam sejarah Olimpiade. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan Tableau untuk menganalisis dan juga memvisualisasikan data selama 120 tahun penyelenggaraan Olimpiade, sehingga hasil dapat dipahami secara visual melalui grafik dan juga dashboard interaktif. Oke, untuk tujuan dan manfaat, untuk tujuan sendiri yaitu menganalisis evolusi partisipasi negara dan atlet pada tahun 1896 sampai 2016, kemudian mengidentifikasi cabang olahraga paling populer dan peraih medali terbanyak, kemudian mengetahui pengaruh usia, berat, dan juga tinggi terhadap peluang memenangkan medali, kemudian membandingkan perolehan medali pria dan wanita, kemudian mengetahui negara yang konsisten mendominasi, lalu menganalisis partisipasi berdasarkan negara tuan rumah, dan yang terakhir membuat visualisasi interaktif dengan Tableau. Kemudian ya, untuk manfaatnya memberikan pemahaman tentang perkembangan Olimpiade selama 120 tahun, kemudian menunjukkan pentingnya analisis visualisasi data dalam olahraga, referensi bagi peneliti, pelatih, dan juga pembuat kebijakan. Kemudian contoh penerapan air programming dan Tableau pada data olahraga. Oke, untuk dasar teori, data visualization. Untuk visualisasi data atau data visualization adalah proses penyajian informasi dalam bentuk grafik seperti grafik, diagram, eh, peta maupun dashboard dengan tujuan memudahkan interpretasi dan pemahaman data. Dalam era big data, visualisasi menjadi langkah penting untuk mengekstraksi wawasan dari dataset yang besar. Kemudian untuk Olimpiade, Olimpiade itu merupakan ajang olahraga internasional yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Selain sebagai kompetisi olahraga, Olimpiade juga menjadi ajang diplomasi dan simbol persatuan antar negara. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Di sini dataset yang kami gunakan adalah dataset penelitian yang mencakup data Olimpiade selama 120 tahun, mulai dari tahun 1896 hingga 2016. Dataset ini terdiri dari dua tabel data, yaitu atlet underscore event dan NOC underscore region. Nah, pada proses penelitian ini dimulai dengan pengambilan dan pemeriksaan data untuk memastikan tidak ada nilai yang hilang atau data yang rusak. Selanjutnya dilakukan penggabungan kedua tabel berdasarkan kode negara, yaitu NOC, untuk membentuk satu dataset utama. Nah, di bawah ini adalah people plan atau langkah-langkah untuk melakukan visualisasinya. Yang pertama itu adalah data import, kemudian yang kedua adalah data preparation, yang ketiga adalah data manipulation, yang keempat mapping, dan yang kelima adalah rendering. Kemudian, pada penelitian kali ini, untuk menentukan kami akan memvisualisasikan apa, kami menentukan berdasarkan research question, yaitu sebanyak 8. Yaitu yang pertama adalah negara paling dominan sepanjang sejarah Olimpiade, yang kedua cabang olahraga dengan partisipasi terbanyak, yang ketiga cabang olahraga dengan medali terbanyak, yang keempat pengaruh usia, berat, dan tinggi badan terhadap peluang memenangkan medali,
medali. Yang kelima, perbandingan pemenang medali antara pria dan wanita. Yang keenam, negara yang konsisten masuk lima besar. Yang ketujuh, cabang olahraga paling populer berdasarkan jenis kelamin. Dan yang terakhir adalah jumlah partisipasi berdasarkan negara tuan rumah penyelenggara Olimpiade. Baik, selanjutnya adalah hasil visualisasi berdasarkan method question yang telah ditentukan. Yang pertama adalah negara-negara mana yang mendominasi dalam sejarah Olimpiade. Pada pada visualisasi kali ini kami menggunakan visualisasi mapping. Nah, di sini untuk negara-negaranya itu berdasarkan wilayahnya dan berdasarkan warna juga. Dan untuk jumlah medali medali yang didapatkan itu ada di label di tiap-tiap wilayah yang ada di map. Dan setelah dilakukan visualisasi, didapatkan bahwasannya ada tiga negara yang top 3 yang memenangkan medali terbanyak, yaitu yang pertama adalah Amerika Serikat, Rusia, dan Jerman. Kemudian RQ2-nya yaitu dalam cabang olahraga Olimpiade mana jumlah partisipasi yang lebih besar telah dilakukan. Jadi di sini untuk melihat cabang olahraga mana yang partisipasinya terbanyak, kami menggunakan box plot di mana bisa dilihat bahwasanya ada tiga titik yang keluar dari rentang nilai, di mana tiga ini itu adalah cabang olahraga yang paling tertinggi adalah atletik, yang kedua senam, dan yang terakhir adalah renang. Kemudian RQ3 yaitu olahraga mana yang memiliki lebih banyak medali secara individu. Di sini kami menggunakan plot di mana untuk tiap titik ini mewakili cabang olahraga. Di sini kami hanya memunculkan 10 top olahraga tertinggi yang meraih medali dengan perolehannya dibagi menjadi tiga kategori jenis medali yaitu bronze, silver, dan gold. Dapat dilihat bahwasanya untuk bagian bronze, silver, dan gold itu diduduki oleh satu cabur yang sama yaitu atletik. Dan untuk total semuanya, bahwa kalau dilihat untuk total semua medali tanpa melihat kategorinya, atletik itu menjadi nomor satu, kemudian diikuti renang, dayung, senam, gulat, balap sepeda, menembak, ski alpen, pedang, dan yang terakhir adalah ski salju. Kemudian RQ4, apakah usia, berat badan, dan tinggi badan berpengaruh terhadap partisipasi dan meraih medali? Di sini kami menggunakan grafik untuk melihat pensebaran nilai usia di sini, kemudian berat badan dan tinggi badan. Di mana kami menggunakan bin 5 untuk melihat pensebarannya. Dan pada visualisasi ini kami melakukan pemvisualisasian sendiri-sendiri untuk tiap jenis kategori age, weight, dan hex. Ternyata dilihat bahwasannya untuk usia yang atlet berusia 20 hingga 28 tahun itu yang sering menang dengan berat badan 70 kilo dan tinggi badan antara 170 hingga 180. Kemudian RQ5, siapa yang memenangkan lebih banyak medali, baik pria maupun wanita? Di sini dilihat, divisualisasikan dalam bentuk pie chart. Untuk wilayah oranye adalah wilayah male atau laki-laki, dan yang biru adalah female untuk wilayah perempuan. Dapat dilihat bahwasanya male itu mendapatkan wilayah sebanyak 72,51% dengan banyak totalnya adalah 196.594 dan sisanya adalah female. Dan dapat disimpulkan bahwasanya male lebih banyak memenangkan medali ketimbang female. Kemudian RQ6, negara mana saja yang berhasil menduduki 5 peringkat teratas sepanjang tahun tersebut. Di sini kami menggunakan line chart dengan setiap line ini mewakili negara-negara top 5. Jadi di sini kami hanya memunculkan 5 negara saja. Di sini dilihat bahwasanya Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Inggris, dan Perancis menjadi 5 negara yang menduduki top 5. Kemudian RQ7 adalah kategori olahraga apa yang paling populer dimainkan secara individu berdasarkan jenis kelamin. Jadi, di sini
disajikan dalam bentuk bubble chart, di mana warna orange itu mewakili laki-laki dan warna biru itu mewakili perempuan, dengan ukuran lingkaran itu mewakili jumlah partisipasinya. Jadi semakin besar lingkarannya, berarti semakin besar partisipasi dalam cabang olahraga tersebut. Dapat dilihat bahwasanya atletik, baik dalam pria maupun wanita, atletik menjadi cabur olahraga dengan partisipasi terbanyak. Kemudian yang terakhir adalah RQ8. Apakah Apakah perubahan partisipasi pemain terjadi seiring dengan perubahan negara tuan rumah? Dapat dilihat di bawahnya visualisasi disajikan dalam bentuk bar chart dengan pembagian antara partisipasi perempuan dan laki-laki, dengan setiap bar itu mewakili negara dan negara dengan warna yang berbeda-beda juga. Dapat dilihat bahwasanya pada perempuan, baik perempuan maupun laki-laki, partisipasi terbanyaknya itu terletak pada London ketika menjadi tuan rumah. Kemudian yang terakhir adalah dashboard. Jadi setelah kami melakukan visualisasi tersebut, kami jadikan satu dalam history dashboard sehingga bisa dilihat perubahannya secara secara berkala, secara linear untuk melihat perubahannya, baik dari segi eh, banyak medali maupun banyak partisipasi. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Oke, kemudian untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Olimpiade mengalami perkembangan signifikan dalam hal partisipasi dan juga distribusi medali. Selama lebih dari 1 abad, negara-negara dengan infrastruktur olahraga yang kuat seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Jerman masih mendominasi perolehan medali. Namun, negara-negara berkembang juga menunjukkan peningkatan performa. Faktor usia, tinggi, dan berat badan berpengaruh terhadap peluang memenangkan medali, sedangkan tren partisipasi atlet wanita terus meningkat. Visualisasi dengan tableau berhasil memberikan gambaran menyeluruh mengenai evolusi Olimpiade secara menarik dan juga informatif. Untuk sarannya, penelitian berikutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi performa negara dalam Olimpiade seperti kebijakan olahraga nasional, investasi pemerintah, serta budaya olahraga masyarakat. Selain itu, penggunaan teknik analisis lanjutan seperti machine learning dan clustering dapat membantu mengidentifikasi pola dominasi negara dan memprediksi tren performa atlet di masa depan. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.